Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Oh, Mas Bensan. Silakan Mas, Mas. Tahu mau Iya. duduk sekolah? Di sini aja, Pak. Oke, saya duduk dulu ya. Iya, Pak. Barangkali mau digeser-geser sama Mas Bensan. Sudah, Pak. Sudah nyaman? Sudah, Pak. Gimana Mas hari ini? Apa aja? Alhamdulillah, Pak. Kalau saya baik. Cuma agak sedikit batuk. Iya. Iya, siapa lagi cuacanya kan nggak gitu kayak kemarin tiba-tiba hujan terus panas gitu kan. Iya, Pak. Kadang itu cuacanya kalau panas itu panas banget, kalau hujan itu tiba-tiba. Iya. Tapi aman kan ya? Alhamdulillah, Pak. Aman. Sebelum sini tadi ada kegiatan apa? Sebelum sini tadi kebetulan habis ada mata kuliah, Pak. Oh. Di sekolah tadi. Sekolah. Kalau Iya. boleh tahu mata kuliah apa? Mata kuliah ini, Pak. Apa kewirausahaan? Oh, di situ diajarin gimana Mas? Jadi di situ itu diajari tentang kayak bagaimana kita mengetahui tentang apa ya jenjang karir buat anak SMA untuk meneruskan apa? Oh iya, lanjut ke depan itu. Iya, ke depannya itu Iya. bagaimana? Oh, seperti itu. Untuk sekarang Mas biasa semester berapa Mas? Untuk saat ini berada di semester 5. Berarti udah mulai terasa ya berat-beratnya gitu ya. Iya, sudah berada pagi. Mau makan tak kenal, mau mandi gak telas. Untuk selain kuliah, kegiatan Mas Bensa sehari-hari itu ngapain? Oh, kebetulan kegiatan saya selain kuliah itu bekerja, Pak. Kerja apa Mas? Pekerjaan saya saat ini itu bekerja di bengkel mobil. Berarti setiap hari bener mobil ya? Iya. Jadi tahu kan ya apa tes drive-nya mobil-mobil mahal? Ya, udah lumayan paham lah, Pak. Udah lumayan ngerti. Soalnya dulu kan saya bekerja itu dari kelas berapa? Kelas 2 SMK. Berarti sudah cukup lama ya? Iya, lumayan. Oh iya, kan Mas Bensa kesini kan pasti nggak hanya ingin menceritakan kegiatan sehari-hari atau sekedar ngobrol aja ya. Iya. Nah, pasti kan ada yang ingin diceritakan tentang permasalahan atau apapun itu. Iya. Benar? Benar. Nah, untuk itu sebelum masuk ke permasalahan yang Mas Bensa akan ceritakan nanti, untuk proses konseling pada hari ini saya hanya ada waktu sekitar 15 sampai 30 menit ke depan. Apakah Mas Bensa bersedia atau mau menjadwalkan pertemuan ini? Bersedia, Pak. Kebetulan 30 menit itu sudah cukup bagi saya. Oke, kalau Mas Bensa bersedia, saya harap Mas Bensa nanti bisa memaksimalkan waktu yang ada. Iya. Sebelum masuk juga saya mau mengingatkan terkait tentang permasalahan yang Mas Bensa lakukan nanti, semua itu kembali ke diri Mas Bensa. Yang artinya selesai atau tidak permasalahan yang Mas Bensa alami itu tergantung Mas Bensa itu sendiri. Karena di sini saya hanya sebagai fasilitator saja. Iya, Pak. Baik. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah mengerti? Sudah mengerti, Pak. Sudah cukup. Nah, kalau sudah mengerti bisa diceritakan permasalahan yang Mas Bensa alami. Jadi gini, Pak. Saya itu ingin merubah dari apa ya, Pak, ya. Mungkin kalau dibilang sih kayak fobia saya gitu, Pak. Saya itu ketika melihat sesuatu binatang, apalagi terutama si cicak, Pak, itu saya itu langsung merinding, langsung pokoknya itu nggak berani mendekat tempat yang ada cicaknya tadi, Pak. Kayak seperti waktu bekerja gitu, Pak. Di situ saya mau mengambil barang, tiba-tiba ada cicak. Jadi itu, Pak, saya nggak berani mengambil barang tersebut karena saya takutkan kalau tiba-tiba cicaknya lompat ke saya, takut ya gitu lah. Oh, berarti Mas Bensa lebih memilih menghindar daripada bertemu dengan cicak. Iya, Pak. Nah, sejak kapan kalau boleh tahu itu? Kapan mula muncul itu waktu nggak tahu ya, Pak, ya. Munculnya itu dari kapan? Cuman kayaknya sih sudah lama, Pak, rasanya muncul. Cuman ya saya itu
saat tertentu atau setiap saat? Dan setiap saat, Setiap saat bertemu cicak. saat bertemu cicak dan dimanapun itu. Oh, nah itu hanya melihat saja atau? Kalau dari melihat dari kejauhan sih masih biasa aja ya. Ketika melihat cicak secara langsung dengan jarak 2 meter itu baru saya mulai merasa gimana gitu, saya merinding. Nah, penyebab awalnya itu kalau boleh tahu gimana? Apakah Mas Bensa pernah kayak trauma, apa pernah dilempati, apa pernah gimana? Awalnya itu dulu suatu ketika ya, saya itu tidur nih, tidur. Nah, saat tidur tiba-tiba itu kayak apa ya? Ada yang jalan-jalan gitu loh Pak. Oh, merambat Merambat di kamar saya. Terus saya itu kan jadi kebangun. Nah, waktu kebangun itu saya pegang, ya nggak tahunya itu cicak. Waktu saya lihat cicak, waktu saya pegang itu udah saya loncat-loncat itu Pak, saya udah apa ya, udah jijik banget lah ibaratnya sama binatang cicak tersebut. Nah, kan Mas Bensa kalau ketemu cicak tadi kayak loncat-loncat, nah itu terjadi di suatu tempat tertentu apa bisa di mana saja, kayak misal di rumah atau di segala tempat, kayak misal tempat umum, atau kayak Mas Bensa lagi pergi kemana terus ketemu cicak, apakah respon Mas Bensa juga seperti itu? Sama Pak seperti itu. Sempat dulu juga waktu saya main sama teman saya. Nah, saya nggak tahu Pak, di sepeda motor itu ada cicak. Nah itu saya kayak lari sama loncat-loncat itu Pak, takutnya cicaknya itu loncat ke saya. Ya. Berarti itu terjadi di segala tempat yang ada cicak itu tadi ya? Iya betul Pak. Nah, sejauh ini apakah Mas Bensa pernah berusaha untuk lebih berani terhadap cicak itu? Belum pernah Pak. Belum pernah berusaha. Oke. Nah, untuk lingkungan Mas Bensa sendiri, apakah mengetahui kalau Mas Bensa mempunyai ketakutan terhadap cicak itu? Dari lingkungan kayak teman saya itu sudah tahu Pak, orang tua saya sudah tahu kalau saya ini takut sama cicak. Untuk respon mereka gimana? Apakah dari sisi positif atau malah itu negatifnya? Kalau responnya sih ya itu Pak, malah orang sama cicak aja nggak berani. Ya, gitu. Nah, setelah respon mereka seperti itu, apa yang ada yang dia Mas Bensa? Ya, Mengetahui respon mereka seperti itu. ya saya itu Pak, yang kayak apa ya, kayak lebih bingung saya Pak. Biasanya Pelan-pelan kayak apa ya, kayak ketika teman saya bilang gitu sih, ya udah saya kayak diam gitu sambil masa aku terus-terusan takut sama binatang cicak ini gitu Pak. Makanya saya kesini untuk apa, berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu. Saya cukup mengapresiasi usaha Mas Bensa untuk datang kemari untuk menyelesaikan masalah yang Mas Bensa hadapi terhadap ketakutan pada cicak itu. Nah, untuk ketakutan itu tadi, seberapa takut Mas Bensa? Dari 1 sampai 10 sih 10. Berarti cukup Takut. Nah, tingkah laku apa yang muncul saat situasi tersebut? Ya kayak loncat-loncat, berteriak, terus lari gitu. Oh, berarti misal di tempat umum juga seperti itu ya? Ya sama Pak. Makanya saya ingin menghilangkan ketakutan saya tersebut terhadap cicak. Berarti sejauh ini setelah apa yang Mas Bensa ceritakan kepada saya itu, Mas Bensa memiliki ketakutan ya, ketakutan terhadap cicak. Nah, di situ timbul tingkah laku yang kurang mengenakan, seperti
teriak-teriak, terus loncat-loncat, terus apa lagi Mas Beda tadi? lari sih Pak. Nah, ya sama lari-lari gitu kan. Nah itu kan muncul di setiap tempat yang asalkan ada jejaknya itu. Itu kan sangat mengganggu baik dari Mas Bensa ataupun orang sekitar yang tahu. Iya. Nah tujuan Mas Bensa datang kemari itu apa? Yang saya ingin itu Pak, ketika saya melihat kendaraan cicak itu kayak ya biasa itu, tidak ada kayak ketakutan, kayak lari, teriak, loncat gitu. Jadi tujuan Mas Bensa kemari yaitu ingin menyelesaikan ketakutan, mengurangi ketakutan terhadap cicak tadi untuk menghilangkan tingkah laku yang kurang baik, yaitu loncat-loncat, teriak-teriak, lari-lari gitu kan. Nah, oke. Nah, sejauh ini mungkin untuk proses selanjutnya, proses kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk teknik menangani ketakutan Mas Bensa itu nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Nah di pertemuan selanjutnya itu saya akan memberikan teknik yang mungkin bisa untuk membantu Mas Bensa menyelesaikan masalah tersebut atau setidaknya mengurangi permasalahan tersebut. Gitu. Baik Pak. Nah untuk pertemuan selanjutnya Mas Bensa maunya hari apa? Apakah seperti hari ini aja atau? Ya itu aja Pak. Nanti saya informasi kepada Bapak ketika saya free, apakah Bapak bisa jam berapa gitu. Siapa tahu Bapak juga free, nanti saya WA. Saya kabarin setiap WA saja. Kalau gitu nanti kita janjian dulu aja ya. Iya kan. Untuk sejauh ini apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sepertinya cukup sih Pak. Baik, kalau Mas Bensa dirasa sudah cukup dan Mas Bensa juga kurang enak badan, untuk proses kali ini bisa kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya Mas. Iya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Mas Bensa sudah datang kemari menyempatkan waktunya dan mau bercerita sejujur-jujurnya dan apa adanya kepada saya dan mempercayakan semua permasalahan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, jalan Mas. Cing. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mas. Iya Pak. Mau duduk mana? Tuh di sini aja Pak. Ya, di sini aja. Kamu Iya. ke sini. Enggak, di sini aja. Silakan. Oh, kalau biasa boleh kok. Iya. Gimana Mas kabarnya? Kalau terakhir ketemu kita kan kayaknya Mas bisa ada kendala. Iya Pak. Ini sudah lumayan Pak. Alhamdulillah. Tapi masih ada sedikit batuk-batuk. Iya. Ya, semoga cepat sembuh ya Mas. Ini sebelum kesini tadi apakah ada kegiatan? Kebetulan tadi habis itu sih Pak, habis saya ingin nanti berangkat ke sekolah Kalau berita sekolah di mana? di daerah sini Pak Sidoarjo. Oh, berarti masih satu kota ya? Di kota. Kalau berita adanya kelas berapa kok sampai masih diantar ini? Kebetulan saya itu masih itu Pak, kelas 7 SMP. Laki atau Apa? laki atau perempuan? Perempuan. Nah, setelah kegiatan tersebut Mas Bensa apakah ada kegiatan lain? Tadi iya Pak, tadi juga habis ngopi sama teman-teman. Mas Bensa itu suka kopi. Suka banget Pak sama kopi. Biasanya favoritnya apa? Kopi espresso gitu. Katanya yang pahit. Ya strong white lebih suka. Alasannya kenapa? Kebetulan ada filosofinya kalau itu Pak, katanya orang ya. Ya.
lebih baik pahitnya kopi daripada pahitnya hidup. Iya sih, kalau pahitnya hidup mungkin terasa. Ya benar-benar. Iya. Iya. Kalau pahitnya kopi kan mungkin di lidah Ya. saja, kalau pahitnya hidup kan terasa sih. Mas Bensa kemarin kan nggak mungkin ya cerita-cerita celongak kemarin, pasti Iya. ada yang ingin disampaikan. Pertemuan kemarin kan kita sampai pada teknik yang akan saya terapkan. Nah, di situ permasalahan Mas Bensa yang Mas Bensa kemarin alami adalah memiliki ketakutan terhadap cicak. Iya. Nah, yang menimbulkan perilaku kurang baik seperti berteriak, terus lari-lari, terus loncat gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin terjadi. Ya, memang terjadi yang Mas Bensa itu alami di semua tempat. Iya. Tapi kan untuk kedepannya harapan Mas Bensa kan kalau ketemu cicak dimanapun itu berada, respon Mas Bensa sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Nah, untuk itu, untuk ketakutan yang Mas Bensa alami itu saya ada teknik yang namanya desensitasi sistematis. Nah, dalam teknik desensitasi sistematis itu nanti saya akan membimbing Mas Bensa dengan perlahan, di mana Mas Bensa nanti akan menyusun hierarki, di mana hierarki tersebut mulai dari Mas Bensa tidak takut sama sekali, dan perlahan-lahan ketakutan itu akan Mas Bensa susun sampai paling besar. Jadi ketakutan tidak takut sama sekali, terus ketakutan paling kecil, nambah besar seperti itu. Nanti setelah Mas Bensa menyusun hierarki tersebut, saya akan mencoba untuk menerapkannya, di mana Mas Bensa nanti akan bisa dengan menutup mata. Saya akan membimbing Mas Bensa dengan sebuah kalimat yang dimana memulai dari Mas Bensa tidak takut tadi menjadi sampai yang Mas Bensa takut tadi, sesuai dengan hierarki yang akan Mas Bensa susun. Iya. Nah, dalam penerapannya ini nanti kita akan juga mencoba untuk perlahan. Dalam penerapannya juga nanti apabila Mas Bensa tidak sanggup untuk melanjutkan ke ketakutan selanjutnya, Mas Bensa bisa bilang ke saya dengan kode ataupun bahasa tubuh yang Mas Bensa ingin lakukan. Iya. Nah, kalau boleh tahu bahasa tubuh seperti apa yang akan Mas Bensa tunjukkan kalau Mas Bensa mengalami ketakutan dan tidak mampu untuk melanjutkan tahapan. Saya ada pakai Bisa kita mulai untuk menyusun hierarki dari Mas Bensa itu nanti. Iya. Sebentar ya Mas, bukan buku. Bisa Mas Bensa ini nanti yang pertama yaitu yang pasti posisi di mana Mas Bensa itu tidak merasa takut. Terus bagaimana Pak? Bisa dengan saat tidak ketemu cicak kan Mas Bensa tidak memiliki ketakutan tersebut. Iya. Ya, dengan Mas Bensa tidak ketemu cicak ataupun yang kedua bisa Mas Bensa lebih sedikit mengalami ketakutan. Nah, itu dengan apa gitu? Selanjutnya yang ketiga mungkin bisa dengan Mas Bensa melihat atau mendengar gitu. Nanti kita susun sebagai langkah awal-awal aja sampai ketakutan tersebut
tidak mampu untuk mencapai tahap selanjutnya, Mas Bensa bisa mengatakan atau bangun saya untuk pertama Mas Bensa bisa merelakskan diri terlebih dahulu, serileks mungkin, senyaman mungkin, se-enjoy mungkin, ya dengan bisa dengan tarik nafas sampai Mas Bensa benar-benar tenang. Sudah. Jadi kalau itu kita akan mencoba untuk lanjut ke susunan yang sudah Mas Bensa catat. Ya. Baik, kalau itu sekarang saya meminta Mas Bensa untuk menutup mata secara perlahan, jangan terlalu terburu. Baik, rilekskan diri Mas Bensa. Ulang beberapa kali sampai diri Mas Bensa benar-benar rileks. Apakah sudah benar-benar rileks? Baik, kalau itu Mas Bensa bayangkan Mas Bensa pada situasi yang Mas Bensa senang, di situ tidak ada jejak dan Mas Bensa merasa nyaman. Lalu di situ tiba-tiba Mas Bensa melihat cicak dengan jarak 2 meter yang mungkin itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Selanjutnya Mas Bensa tiba-tiba dikirimi oleh seorang teman tentang gambar cicak saat Mas Bensa merasakan ketenangan itu. Lalu saat dalam posisi yang Mas Bensa lagi senang-senangnya, tiba-tiba ada suara cicak yang tiba-tiba muncul dan Mas Bensa mengalami situasi tersebut. Selanjutnya tiba-tiba cicak tersebut jatuh pada salah satu tubuh Mas Bensa dan itu merambat masuk ke dalam tubuh Mas Bensa. Baik, Mas Bensa bisa coba untuk membuka matanya secara perlahan-lahan agar tidak mengalami pusing atau sebagainya. Karena setelah melakukan beberapa tahap tadi, Metodenya di itu pada saat relaksasi. Jadi saya pernah online untuk melihat jejak, jadi tidak terlalu spontan kayak sebelum-sebelumnya. untuk beberapa tahap itu tadi saya lihat juga Mas Bensa mampu untuk melewatinya. Berarti ketakutan Mas Bensa masih bisa untuk itu nanti untuk proses menghilangkan ketakutan itu tadi. Setelah teknik yang kita terapkan sudah Mas Bensa mampu melewatinya dengan baik meskipun ada satu kali dan Mas Bensa berhasil melewatinya untuk sampai ke tahap ketakutan terbesar dan Mas Bensa mampu menghadapi. Nah, untuk sejauh ini
nanti saya akan memberikan tugas rumah untuk Mas Bensa. Di situ tugasnya nanti bisa dengan mencatat keseharian Mas Bensa saat bertemu cicak, atau bisa menghadapi situasi yang kurang enak, misalnya dengan tiba-tiba mendengar suara cicak atau tiba-tiba melihat cicak di sosial media atau di TV. Nanti Mas Bensa catat untuk respon Mas Bensa juga seperti apa. Nanti kita akan evaluasi pada pertemuan berikutnya apa yang terjadi di 1 minggu ke depan ini sampai sesi konseling kita bertemu kembali. Untuk tugasnya nanti, apakah Mas Bensa bisa mengerti itu? Bisa Pak. Baik, apabila Mas Bensa sudah mengerti tentang tugas tersebut, saya harap Mas Bensa juga bisa benar-benar mencatat tersebut agar kita dapat mengevaluasi dengan baik kekurangannya di mana, terus masalah yang belum teratasi di mana. Kita akan evaluasi pada pertemuan. Jadi kita bertemu di hari berikutnya ya, di 1 minggu ke depan saat Mas Bensa sudah menekan 1 minggu untuk membuat tugas yang saya suruh tadi. Nah, untuk tugas untuk pertemuan yang akan datang nih, Mas Bensa mau diadakan dengan apa, seperti hari ini yang bisa atau mau hari-hari selanjutnya? Seperti hari ini aja. Kemudian kalau di hari ini itu setiap hari ini itu saya libur Pak. Berarti nanti minggu depan kita adain lagi pertemuan di hari Senin, dan jamnya tentunya sama seperti hari ini ya, jam kurang lebih jam 10 sampai 11. Nah, kalau begitu sejauh ini setelah kita melewati beberapa tahap dalam teknik itu tadi, apakah Mas Bensa ada yang ingin diceritakan lagi atau sudah cukup itu aja? Sebenarnya sudah cukup Pak. Itu kalau Mas Bensa sudah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tadi, saya akhiri sampai di sini sesi konseling pada hari ini. Semoga Mas Bensa cepat sembuh dari sakitnya, dan juga ketakutan akan cicak itu